Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari grup Facebook 1001 Cerita Al. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu merupakan kelanjutan dari cerita Dendam Mayit. Dan untuk kisahnya yaitu kisah yang berjudul Arwah Rati Penunggu Pabrik Gula. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Agung. Aku seorang pekerja di salah satu pabrik gula, di mana dulu pabrik ini juga tempat bekerjanya Dimas, Rati, Reza, dan Dika. Aku tidak begitu dekat dengan mereka, hanya sebatas rekan kerja saja. Namun aku mengetahui banyak hal tentang persahabatan mereka. Yang awalnya persahabatan mereka baik-baik saja, sampai akhirnya berujung maut. Aku sangat turut berduka cita tentang peristiwa yang telah menimpa persahabatan mereka. Banyak yang menyayangkan kejadian itu, namun apa boleh buat, segalanya sudah ada yang mengatur. Di sini aku akan bercerita sedikit tentang arwah Rati yang masih belum tenang dan banyak membuat resah karyawan pabrik. Terutama aku sebagai kepala gudang di mana tempat Rati dibunuh. Dan arwahnya masih saja sering menampakkan diri di sekitar gudang dan pabrik ini. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk membersihkan tempat ini dari arwah Rati. Mulai dari paranormal, orang pintar, ustadz, dan juru kunci pabrik ini kami panggil. Namun tidak satupun dari mereka yang sanggup menghadapi arwah Rati. Malah salah satu dari mereka ada yang gila. Mulai dari kejadian itu, tidak ada lagi yang berani untuk berurusan dengan arwah Rati. Di sini aku juga mempunyai satu teman kerja wanita bernama Wiwin. Dia yang selalu membantuku mengurus pekerjaan yang ada di gudang ini. Dia juga karyawan baru di pabrik. Wiwin awalnya dia baik-baik saja, sampai lama-kelamaan dia selalu memperlihatkan sifat yang aneh. Dia terkadang selalu berbicara sendiri. Saat kutanya dia sedang berbicara dengan siapa, dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan karyawan baru yang bernama Rati. Aku menganggap Wiwin hanya berhalusinasi saja. Memang sih, Wiwin belum tahu kalau dulu ada karyawan yang mati dibunuh di gudang ini. Aku belum menceritakan ke Wiwin tentang hal itu, karena aku rasa dia tidak perlu mengetahui hal itu. Terdengar tidak adil memang. Tapi aku sengaja tidak memberitahukannya karena orang sebelumnya yang bekerja di sini setelah tahu kebenaran yang ada di pabrik ini, mereka langsung berhenti kerja. Aku takut Wiwin juga seperti itu, yang ada nanti aku tidak ada yang membantu pekerjaanku. Jadi kurahasiakan dulu kejadian itu dari Wiwin. Aku akan bercerita dari awal 2 bulan sebelum Wiwin masuk kerja di pabrik ini. Setelah kejadian terbunuhnya Rati di gudang itu dikosongkan oleh mandor pabrik selama sebulan lamanya. Selama dikosongkan gudang itu, mandor dan aku sering memanggil beberapa orang seperti paranormal, orang pintar, dan ustadz. Namun usaha kami belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menghidupkan lagi gudang itu. Mungkin dengan terisinya lagi gudang itu, arwah Rati akan pergi dari situ, pikir kami saat itu. Namun gudang itu jadi alih fungsi. Yang awalnya gudang itu jadi tempat produksi, sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan bahan yang akan diolah. Dengan beralihnya fungsi yang kami buat, sehingga gudang tidak terlalu sering dimasukin orang. Hanya aku dan rekanku saja yang menetap bekerja seharian di dalam gudang itu. Aku sebelumnya belum pernah melihat secara langsung arwah Rati. Namun aku selalu merasakan kehadirannya yang ditandai dengan bau-bau bunga matahari.
Sebelum Wiwin kerja di sini, aku bekerja dengan Agus di sini, teman kerjaku lama. Namun dia sudah keluar dari pabrik ini karena dia habis-habisan diganggu oleh arwah Rati. Memang kesalahan Agus selalu menganggap sepele arwah Rati dan menertawakan Rati, sampai akhirnya Agus menerima semua balasannya. Pagi itu aku dan Agus berangkat bareng dari rumah untuk bekerja. Sesampainya di pabrik, aku langsung masuk ke dalam gudang untuk cek stok bahan. Padahal masih pagi waktu itu, namun Rati memberi tanda ada kehadirannya di gudang itu dengan mengeluarkan bau bunga matahari yang sangat menyengat. Aku yang mengetahui bau ini yang menurutku lebih baik dihindari daripada dicari. Aku langsung keluar gudang dengan sangat terburu-buru dan wajahku yang memucat. Sesampainya di depan pos satpam, aku melihat Agus yang sedang berbicara dengan seorang satpam pabrik. Aku langsung menghampirinya. "Gus, jancuk kamu Gus, kenapa masih di sini? Orang kerja bukan dibantu malah ngerumpi," ucapku sambil mengatur nafas. "Ya santai aja kali Gung, masih jam berapa nih? Karyawan yang lain juga pada belum datang. Kamu aja yang terlalu semangat. Emang kenapa sih? Kok kamu pucat gitu mukanya?" "Sial, pagi-pagi udah bau banget itu ruangan. Bau bunga matahari. Ini pasti kerjaan Rati." "Ah, masa sih kamu nyium? Coba aku ke dalam dulu ya sebentar Gung." Agus pun bergegas menuju dalam gudang. Tidak lama kemudian dia kembali lagi. "Ah, bohong aja kamu Gung. Mana ada bau bunga matahari di dalam? Aku baru dari dalam, gak ada bau apa-apa kok," ucap Agus. "Ada loh Gus, tadi aku nyium bau bunga matahari. Nyengat banget di hidung." "Gak ada loh Gung, ngeyel banget jadi orang. Hidungmu aja tuh mungkin yang salah. Mana ada hantu pagi-pagi gini. Parang aja kamu. Lagian kalau memang ada pun, masa kamu takut sama setan?" "Gak takut sih, cuma aku ya pasti terkejut aja paling." "Alah, macam kamu gak takut aja Gus." "Aku takut sama setan." "Mana mungkin lah, apalagi setannya secantik Rati. Pasti malah aku godain tuh." "Awas hati-hati loh kamu kalau ngomong, ntar ditunjukin langsung baru tahu kamu." "Ya nggak apa-apalah, kan malah bagus aku bisa godain dia." "Mudah-mudahan aja ya kamu gak nyesel sama ucapan kamu itu," ucapku. Kulihat Agus yang terlalu menyepelekan sosok Rati. Dia menganggap bahwa Rati wujudnya masih cantik walaupun sudah jadi arwah gentayangan. Dia belum tahu aja gimana seremnya sosok Rati. Walaupun aku belum bertemu sosoknya selama ini, tapi saat aku dengar cerita dari beberapa orang yang sudah pernah melihat sosok Rati, mereka mengatakan sosoknya sangat menakutkan dan terlihat seperti mengancam. Aku jamin pasti Agus langsung pingsan kalau melihatnya. Mudah-mudahan aja dia nggak nyesel sama perkataannya. Tidak terasa sekira beberapa lama kami ngobrol di pos satpam. Satu persatu karyawan pabrik sudah mulai berdatangan dan jam kerja pun telah dimulai. Aku dan Agus langsung mengambil tugas kami masing-masing di dalam gudang dan memulai pekerjaan kami. Aku dan Agus langsung mengambil tugas-tugas kami dan mulai bekerja. Agus hari ini dapat giliran bagian membersihkan dan merapikan gudang bagian belakang. Sedangkan aku hanya melangsir bahan-bahan yang akan diolah. Dua orang pegawai pabrik bagian produksi datang menghampiriku dan meminta beberapa bahan untuk dibawa ke tempat produksi. Aku pun bergegas mengambil apa yang mereka minta dan membawakannya. "Gus, aku sebentar ya mau ngantar ini ke tempat pembuatan. Kamu yang benar kerjanya," ucapku pada Agus. "Ya udah," jawab Agus singkat. Aku pun pergi bersama dua orang bagian produksi tadi. Sesampainya aku di tempat produksi, seorang temanku bernama Arif menghampiri dan menyapaku. Gung, gimana kerjaanmu di gudang sama Agus? Aman kan?" tanya Arif padaku. "Ya aman lah, emang kenapa Arif?" "Ya nggak apa-apa sih Gung, kamu kan tahu sendiri itu gudang gimana. Aku aja disuruh ngambil bagian situ, aku mah ogah." "Ada-ada aja kamu ini Rif. Ya nggak apa-apalah, makanya sebelum kerja itu berdoa biar aman. Ya udah, aku lanjut kerja lagi ya, mau balik ke gudang lagi." "Ya udah oke, hati-hati kerjanya ya cuy."
Aku pun bergegas kembali ke gudang lagi untuk melanjutkan pekerjaanku. Sesampainya aku di gudang, aku tidak melihat Agus yang dari tadi sedang berberes di belakang. Aku mencoba mencarinya di sekitaran gudang, namun tidak juga kutemui. Kulihat kardus-kardus di belakang malah makin berantakan. Aku pun merapikan kardus-kardus itu kembali, dan setelah itu aku lanjut mencari si Agus yang gak tahu hilangnya kemana. Aku mencoba mencari ke pos satpam, barangkali ada yang melihatnya. Aku menemui Mas John, salah satu satpam pabrik, dan aku bertanya padanya. Aku pun bergegas kembali ke gudang lagi untuk melanjutkan pekerjaanku. Sesampainya aku di gudang, aku tidak melihat Agus yang dari tadi sedang berberes di belakang. Aku mencoba mencarinya di sekitar gudang, namun tidak juga kutemui. Kulihat kardus-kardus di belakang malah makin berantakan. Aku pun merapikan kardus-kardus itu kembali, dan setelah itu aku lanjut mencari si Agus yang gak tahu hilangnya kemana. Aku mencoba mencari ke pos satpam, barangkali ada yang melihatnya. Aku menemui Mas John, salah satu satpam pabrik, dan aku bertanya padanya. Mas, sampean lihat Agus gak? Lah, Agus tadi pulang. Bukannya dia kamu suruh pulang tadi karena dia sakit dan wajahnya sedikit pucat, jawab Mas John. Lah, sejak kapan aku suruh dia pulang, Mas? Aku tadi ke dalam mengantar bahan. Setelah itu aku langsung balik, tapi tahu-tahu dia nggak ada. Ah, jangan ngarang kamu. Orang tadi jelas-jelas kamu kok yang nyuruh. Tadi nggak lama Agus pulang. Kamu aku tanyain, kenapa Agus pulang? Kamu bilang Agus sakit. Sumpah tuh Mas, nggak ada aku suruh dia pulang. Mas bisa tanya tuh sama si Arif. Aku barusan dari sana tadi. Lah terus, tadi itu siapa kalau bukan kamu? Aku dan Mas John saling bertatap bingung dan merasakan ada hal yang aneh. Namun ku coba untuk tidak memperdulikannya dan menganggap itu semua hanya halusinasi Mas John. Aku pun kembali lagi ke gudang dan melanjutkan pekerjaanku lagi. Aku heran dengan kejadian yang janggal ini, dan aku berniat sepulang kerja nanti akan menemui Agus dan bertanya apa yang terjadi. Akhirnya waktu pulang pun tiba. Setelah seharian aku bekerja sendirian, rasanya capek juga. Aku pun langsung bergegas pulang. Namun sebelum sampai di rumah, aku singgah terlebih dahulu ke rumah Agus. Sesampainya aku di rumah Agus, terlihat rumahnya sepi dan aku mencoba memanggilnya, namun yang menyambut adalah ibunya. Bu, ada Agusnya. Ada di dalam, dia lagi gak enak badan. Masuklah Gung. Iya Bu, saya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu Gung, biar ibu panggilkan Agus. Nggih Bu. Tidak lama kemudian Agus pun keluar dari kamarnya. Kulihat dia sangat lemas dan mukanya pucat. Sambil berjalan dia ke arahku, dituntun ibunya. Kalian ngobrol dulu aja ya, ibu mau ke belakang dulu. Nggih Bu, makasih ya Bu, jawabku. Hanya tinggal kami berdua saja di sini dan aku menanyakan apa yang terjadi tadi. Kenapa Agus tiba-tiba pulang? Agus memberikanku sebuah surat, yaitu surat pengunduran diri, dan dia mengundurkan diri dari pabrik. Kenapa ini Gus? Kok kamu tiba-tiba mengundurkan diri gitu? Tanyaku pada Agus. Gak apa-apa Gung, aku udah gak bisa lagi kerja di situ. Ampun rasanya. Lah emang aku kasih kerjaan ke kamu terlalu berat ya Gus? Kalau karena itu, besok bisa kok aku kurangi tugas kamu. Asal kamu jangan keluar Gus. Kalau kamu keluar, siapa dong yang bantu aku? Kamu kan tahu Gus, susah cari orang yang mau kerja di gudang. Bukan soal pekerjaannya Gung aku keberatan, tapi bener yang kamu bilang, dia nggak bisa dianggap sepele, ucap Agus sambil menatap mataku tajam. Dia siapa sih Gus? Siapa? Dia yang tadi pagi kita ceritain, yang kamu bilang kamu nyium bau bunga matahari. Rupanya memang dia ada, dan aku ngeliat langsung. Serius kamu Gus? Kamu lihat di mana? Aku aja nggak ada lihat kok. Jangan bohong kamu ah.
Aku serius, Gung. Tidak berapa lama tadi kamu pergi. Aku juga nyium bau bunga matahari. Awalnya aku cuek, karena aku pikir ini hal yang udah biasa. Tapi enggak, kali ini aku melihatnya langsung. Tiba-tiba saja dia udah ada di atasku sambil tertawa-tawa dan melihat ke arahku. Sosoknya sangat menyeramkan, Gung. Perutnya sobek dan mengeluarkan isi perutnya. Matanya merah, mukanya sangat hancur, Gung. Dan darah menetes dari perut. Aku yang melihat langsung kocar-kacir keluar gudang. Aku seumur-umur belum pernah lihat yang begituan. Makanya aku lebih baik mengundurkan diri sajalah, Gung. Aku gak mau ambil resiko lagi. Serius kamu, Gung? Gak salah lihat kamu. Nanti halusinasi kamu saja, Gus. Aku serius, Gung. Kalau aku gak ngelihatnya, gak mungkin kan aku ngundurin diri tiba-tiba gini, Gung. Tapi aku tadi gak ngelihat juga. Gak ngerasain apa-apa waktu kamu sudah pulang, Gus. Terserah kamu deh, Gung. Mau percaya atau enggak sama aku. Intinya aku sudah tahu, Gung. Kamu hati-hati ya. Mungkin nanti kamu juga bakal lihat. Amit-amit dah, Gus. Lagian kamu sih tadi pagi nggak jaga ucapan. Sekarang terbukti kan gimana rasanya. Iya, Gung, aku nyesel. Ya udah, aku titip itu aja ya. Kamu hati-hati kerjanya, Gung. Ya udah, ntar surat ini aku kasih ke bos. Kamu juga cepet sembuh ya. Aku pamit dulu. Udah mau maghrib. Aku pun pamit dengan Agus dan ibunya. Setelah itu aku langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku langsung mandi dan setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib aku makan sambil nonton TV. Di tengah-tengah aku yang sedang asik mengunyah sambil menonton TV, tiba-tiba aku mencium lagi bau bunga matahari. Wah, gak beres ini. Masa iya ngikut sampai ke rumah sih? Ucapku sambil melihat keadaan di sekeliling. Semakin lama baunya semakin menyengat di hidung. Tidak tahan lagi aku mencium bau bunga itu. Aku langsung pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Tidak lama kemudian saat aku duduk di depan sambil menghirup udara segar, ibuku pulang dan menyapaku. Kamu ngapain di depan, Nak? Tumben duduk di luar, tanya ibu padaku. Iya, Bu, lagi nyari udara segar aja. Panas banget di dalam. Ibu dari mana? Kok aku pulang kerja ibu nggak ada di rumah? Oh iya sudah. Iya, ibu tadi baru dari teman-teman ibu. Ada acara hajatan tadi. Kamu sudah makan belum? Sudah, Bu, baru saja aku siap makan. Ya udah, baguslah. Kalau kamu sudah makan, ibu ke dalam dulu ya, mau mandi. Iya, Bu. Ibuku pun masuk ke dalam rumah. Sambil aku perhatikan ibuku yang berjalan masuk ke dalam rumah, aku pun juga ikut masuk ke dalam rumah dan kututup pintu. Aku langsung masuk ke kamar. Aku dengar dari arah kamar mandi suara percikan air. Kupikir ibuku sedang mandi. Aku langsung rebahan di kasur sambil mendengarkan lagu dari handphoneku. Tidak berapa lama ibuku mandi, samar-samar terdengar suara ketukan pintu di tengah aku yang lagi asik rebahan sambil mendengarkan musik. Siapa ya? Tanyaku sambil mematikan musik di handphoneku. Buka pintunya, Gung, ini ibu. Terdengar dari luar seseorang yang meminta untuk dibukakan pintu. Namun suaranya sangat persis dengan suara ibuku. Iya bentar, Bu. Aku pun bergegas membukakan pintu. Lah, ibu ngapain di luar? Bukannya tadi lagi mandi? Tanyaku sambil bingung. Sejak kapan ibu mandi? Orang ibu aja juga ini baru pulang kok dari tempat kakek kamu. Aneh kamu. Ah, ibu yang benar saja. Orang tadi ibu bilang mau mandi kok. Tanyaku lagi dengan semakin bingung. Kamu ini ngayal banget. Ibu baru pulang loh, Gung. Ucap ibuku sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Aku bingung. Kenapa ibu bilang ibu baru pulang? Padahal tadi ibu sudah pulang dan bilang mau mandi. Terus kalau ini ibu, yang tadi siapa? Terus yang di kamar mandi tadi siapa? Aku pun langsung berlari ke arah kamar mandi untuk mengecek siapa yang tadi sedang berada di dalam kamar mandi. Saat aku lihat,
Ternyata kamar mandiku kosong, tidak ada siapapun. Makin bingung aku memikirkannya. Siapa tadi yang menegurku di depan dan siapa tadi yang berada di kamar mandiku? Sambil berpikir dengan bingung, aku berjalan keluar kamar mandi. Saat aku berdiri di depan pintu kamar mandiku, aku lihat ibuku berjalan ke arah luar rumah sambil membawa sebuah tas. Aku pun berlari mengejar ibuku untuk bertanya kemana ibuku akan pergi. "Bu, ibu, mau kemana?" Sambil berlari, aku sedikit berteriak memanggil ibuku. Namun saat aku sudah berada di depan pintu rumah, aku lihat ibuku sudah tidak ada lagi dan sudah tidak terlihat lagi olehku. Aku semakin bingung, kok cepat benar ibuku menghilang. Saat aku sedang celingak-celinguk di depan pintu mencari-cari ibuku, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang menepuk pundakku. Aku pun terkejut bukan main. Mukaku langsung pucat saat menerima tepukan dari seseorang di arah belakangku. "Kamu ngapain, Gung? Kok teriak-teriak?" Aku semakin terkejut saat mendengar suara ibuku. Padahal ibu tadi pergi, tapi kenapa kok tiba-tiba ada di belakangku? Setengah ragu hatiku, kupaksakan untuk melihat orang di belakangku. Apa dia benar-benar ibuku atau tidak? Saat aku menoleh ke belakang, aku menghela nafas. Ternyata orang itu memang ibuku. Kok malam lamun ibu tanyain?" ucap ibuku sambil menampar pipiku pelan. Iya bu, aku tadi melihat ibu keluar sambil bawa tas. Tapi kok ini ibu ada di belakangku?" "Sejak kapan ibu keluar rumah? Ibu dari tadi di kamar. Tapi ibu dengar kamu teriak-teriak sambil manggil ibu. Ya ibu keluar kamar lah. Ibu kira kamu kenapa-napa." "Lah, kalau bukan ibu, terus tadi siapa?" tanyaku sambil sedikit kebingungan dan takut. "Sudahlah, mungkin itu halusinasi kamu saja karena sudah capek kerja satu harian. Kamu sholat dulu sana, habis itu istirahat. Kamu sudah makan belum?" Iya bu, mungkin aku kecapean, makanya pikiranku entah kemana-mana. Ya udah bu, aku sholat dulu. Aku sudah makan kok tadi bu." "Ya udah, baguslah kalau kamu sudah makan. Ya udah sholat dulu sana." "Baik bu," saatku singkat. Aku dan ibuku pun masuk ke dalam rumah dan aku langsung mengambil air wudhu, kemudian sholat. Setelah sholat, aku berbaring lagi di kasur sambil berpikir tentang kejadian tadi. Namun aku coba mengabaikannya. Mungkin pikiranku sedang gak konsen sehingga aku berhalusinasi. Tidak butuh waktu lama, aku pun larut dalam tidurku. Keesokan harinya, jam alarmku berbunyi. Waktu menunjukkan pukul 5.30. Aku pun bangkit dari kasur untuk memulai hari yang membosankan ini. Rasanya males banget hari ini kerja. Mana Agus udah gak kerja. Males banget rasanya harus kerja sendirian ini hari. Terpaksa deh, mau gak mau harus kulakuin. Aku pun bergegas mandi, sedangkan ibu kulihat sedang sibuk membuat sarapan untukku. Setelah mandi, aku langsung berpakaian. Setelah itu aku membuat cangkir kopi. "Kamu kenapa tadi malam kok sampai halusinasi gitu?" tanya ibuku yang sambil memasak sarapan untukku. "Gak tahu bu, mungkin aku kecapean aja karena semalam aku harus kerja sendirian. Dan hari ini pun juga aku kerja sendirian. Malas banget rasanya masuk kerja," ucapku sambil menyeruput secangkir kopi. "Lah emang Agus kemana kok kamu sendirian?" "Dia udah gak kerja bu, gak tahu entah kenapa. Katanya dia semalam diganggu oleh arwah Rati itu bu." "Loh kok bisa? Emang apa yang Agus buat sampai dia diganggu?" "Ya ibu macam gak tahu Agus gimana aja. Dia kan ngomongnya suka sembarangan. Bukan manusia saja yang sering kesindir omongan Agus, setan pun juga." "Ada-ada saja kamu. Ya sudah, kamu hati-hati kerjanya ya. Jangan lupa berdoa sebelum bekerja. Ya udah, itu dimakan dulu sarapannya. Bekal kamu sudah ibu sediain juga itu. Ibu mau mandi dulu." "Iya bu, makasih bu," ucapku. Aku pun segera melahap sarapan buatan ibuku
dan menghabiskan secangkir kopiku. Setelah siap sarapan, aku langsung pamitan dengan ibuku untuk berangkat kerja. Di sepanjang perjalanan menuju pabrik, aku berpikir siapa yang bisa membantuku untuk mengurus gudang. Namun hari ini rasanya Dewi Fortuna berpihak kepadaku. Saat aku berjalan menuju pabrik, aku bertemu dengan teman lamaku yang bernama Salim. Salim ini teman SD ku dulu. Aku bertemu dengannya di jalan dan dia juga sedang mencari pekerjaan. Akhirnya aku ajak dia ke pabrik untuk melamar pekerjaan dan bekerja denganku. Pada hari itu juga Salim diterima bekerja di tempatku dan ia ditugaskan untuk membantuku untuk mengurus pekerjaan di gudang. Lim, beruntung kamu mah. Beruntung langsung diterima kerja. Selamat ya, mudah-mudahan kamu betah kerja denganku. Ucapku dengan sedikit girang karena dapat orang yang akan membantuku. Iya Gung, aku kira aku gak bakal diterima. Emang dulu gak ada yang bantu pekerjaan kamu Gung? Ada sih Lim, cuma dia 2 hari ini udah tidak bekerja lagi. Emang kenapa Gung? Ada masalah? Aku tidak menjawab pertanyaan Salim, karena kalau aku beritahu yang sebenarnya, pasti Salim juga enggan bekerja di sini. Tidak berapa lama kulihat Salim sudah mengganti bajunya dan menyusulku. Ini Lim gudangnya, nanti kamu kerjanya di belakang. Gampang kok, kamu cuma nyusun-nyusun aja, sama pilihin bahan untuk produksi nanti. Aku kasih tahu caranya. Kok serem banget kelihatannya gudang ini ya Gung? Apa perasaanku saja? Enggak kok, mana ada yang serem di sini. Kamu mungkin masih asing saja sama tempat ini. Nanti juga kamu terbiasa kok. Iya mungkin lah Gung, aku belum terbiasa. Kami pun memulai pekerjaan kami masing-masing. Awalnya semua baik-baik saja, semua berjalan biasa saja. Sampai hari ke-5, Salim bekerja. Baru ia mendapat kejanggalan-kejanggalan di dalam gudang tersebut. Di hari ke-5 Salim bekerja. Pagi itu Salim kutugaskan seperti biasa, sedangkan aku melangsirkan bahan-bahan yang akan diolah. Tiba-tiba Salim keluar gudang dan menyusulku di ruang produksi. Lim, kamu ngapain kesini? Kerjaan kamu udah selesai? Belum Gung, bau banget di dalam gudang, bau bunga matahari. Bunga matahari? Ah, mana ada bunga matahari? Hidung kamu mungkin yang salah. Enggak loh Gung, beneran bau banget. Ya udah, ayo kita balik ke gudang. Aku dan Salim pun kembali lagi ke gudang untuk mengecek apakah benar yang dicium oleh Salim. Perasaanku, Salim berkata benar, karena Salim belum sama sekali mengetahui kebenaran di gudang ini. Mungkin Arwah-Rati ingin berkenalan dengan Salim, pikirku. Sesampainya kami di gudang, aku tidak mencium bau bunga matahari yang Salim cium. Mana Lim? Gak ada bau apa-apa kok. Lah iya nih, baunya udah hilang. Tapi tadi bau banget loh Gung, beneran. Ucap Salim sambil terheran. Gak ada kok, hidung kamu aja kali yang salah nyium. Udah, kamu lanjut saja kerja. Gak ada bau apa-apa kok. Heran aku Gung. Tapi ya udahlah, aku lanjut kerja lagi ya. Salim dan aku pun melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Sebenarnya aku nggak tega juga lihat Salim nggak mengetahui kebenaran yang ada di gudang ini. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku beritahu, pasti dia tidak ingin lagi bekerja denganku, dan aku tidak ada yang membantu. Salim bekerja denganku hampir 1 bulan lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari, Salim hampir setengah mati diganggu oleh Arwah-Rati. Waktu itu adalah hari Minggu. Aku berencana mengajak Salim pergi ke gudang untuk memperbaiki atap genteng gudang. Gudang itu memang sudah jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Jadi mau tidak mau, misalnya ada kerusakan di gudang itu, aku yang membenahi dan perusahaan yang membiayainya. Aku mengajak Salim Minggu pagi. Kebetulan juga hari itu adalah hari libur, jadi tidak ada karyawan yang bekerja. Hanya saja yang ada cuma security. Kami pun bergegas menuju pabrik. Namun saat di perjalanan, aku terkejut dengan sebuah pertanyaan Salim yang ditanyakan padaku.
Aku mau nanya nih, ucap Salim sambil menatapku. Nanya apa, Lim? Ya udah tanya aja kali. Emang bener ya, Lim? Di gudang tempat kita bekerja, beberapa waktu lalu ada yang mati dibunuh di situ. Ucap Salim sambil memperhatikan mimik wajah yang serius. Kamu tahu dari mana emang berita itu? Ya tadi pagi ada tetanggaku yang nanya, aku kerja di mana. Ya udah aku sebutin pabrik itu. Habis itu tetanggaku menceritakan apa yang pernah terjadi di situ. Emang bener apa yang tetanggamu bilang. Memang ada yang mati waktu itu di gudang. Namanya Rati. Dia dibunuh oleh temannya sendiri. Sampai sekarang pun arwahnya belum tenang. Hah? Maksudnya belum tenang? Gimana, Gung? Perasaan selama aku kerja, aku gak pernah tuh diganggu. Kamu mah yang belum tahu, Lim. Kamu sering nyium wangi bunga matahari kan? Iya, emang kenapa? Nah itu dia, Lim. Kemunculannya sering ditandai dengan bau bunga matahari. Kamu beruntung aja belum dinampakin. Dan semoga aja kamu gak ditampakin. Emang kamu pernah ditampakin, Gung? Ya aku gak pernah sih, paling nyium wangi bunga itu aja. Tapi kalau temen aku si Agus, itu udah sampai sakit dia. Seketika muka Salim pucat saat mendengar semua pernyataan dariku. Udah kamu tenang aja, dia gak akan ganggu kalau kita gak ganggu. Buktinya selama ini aku sama kamu aman aja kan? Iya sih, Gung. Lagian masa sama setan aku takut? Ya gak mungkin lah. Gak pernah itu sejarahnya Salim takut sama setan. Saat mendengar ucapan Salim, aku jadi teringat Agus yang kemarin itu sebelum diperlihatkan wujud Rati mengucapkan perkataan yang hampir sama seperti Salim. Memang betul apa yang diucapkan Salim. Manusia gak perlu dan jangan takut dengan setan dan jin, karena manusia lebih tinggi derajatnya dibanding setan dan jin. Tapi menurutku, lebih baik kalimat itu dijadikan pendirian untuk diri sendiri, tidak perlu diucapkan karena terdengar sangat sombong jika diucapkan. Kadang juga ucapan kita sendiri yang buat diri kita celaka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.